Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Aloysius Gonzaga Felix Umar. Saya berasal dari Paroki Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dikarenakan kondisi tertentu pada orang tua saya, mengharuskan saya kembali ke Medan, dan pada saat itu juga saya menjalani dan melanjutkan katekumen saya di Katedral Medan. Pada akhirnya, saya dibaptis pada tanggal 30 Agustus 2020 di Gereja Katedral Medan ini. Saya akan membagikan sedikit kesaksian nyata yang kualami selama 1 tahun proses hidupku menjadi seorang Katolik. Seperti pada perikop Injil hari ini dari Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Pertama sekali saya mengenal ajaran Katolik pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar. Karena dari latar belakang keluarga yang boleh dikatakan bukan seorang Katolik, dan dengan ajaran mereka yang sangat kental membuat saya mengurungkan niat untuk membaca ataupun memegang dan mengetahui lebih dalam perihal Alkitab. Waktu terus berjalan hingga pada tahun 2019, tepatnya di bulan Maret. Di saat itu, saya mengalami sebuah pencobaan. Pencobaan yang menurut saya boleh dikatakan ini pencobaan yang belum pernah kualami sepanjang hidup saya sebelumnya. Saya hampir putus asa dan sempat memikirkan bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia ini. Dalam kondisi saya pada saat itu, saya mendengarkan seperti ada sebuah panggilan. Felix, bangkitlah, bangunlah, tugasmu belum selesai, kamu masih harus melanjutkannya. Dan pada saat saya membuka mata saya melihat ada seberkas cahaya yang bersinar di depan saya. Dan disitulah saya melihat Yesus Kristus bersama dengan salibnya. Nah, sejak saat itu, saya berusaha dan memutuskan untuk mencari tahu dan menanyakan hal tersebut kepada teman saya yang kebetulan adalah ketua lingkungan di Paroki Alam Sutra yang bernama Bapak Petrus Eko Cahyono Adi. Beliau pun menuntun saya untuk mengikuti kelas yang dinamakan sebagai kelas katekumen atau pembinaan iman dasar menjadi seorang Katolik. Awalnya kelas tersebut saya ikuti dengan bersusah payah karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya memulainya. Beruntungnya pada saat itu saya sempat mengikuti perayaan Ekaristi yang dibawakan oleh Pastor Herman Joseph Batauna, CMF. Beliau menyampaikan sebuah perikop yang sangat menarik menurut saya dalam Injil Matius 6 ayat 33 yang berisikan, "Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Mendengar perikop itu membuat saya langsung mencari tahu lebih dalam lagi. Berbagai kegiatan dalam gereja pun aku ikuti. Dan yang saya temukan luar biasanya, semua berlandaskan dari sabda Allah yang terdapat pada kitab suci. Selama perjalanan berlangsung, memang terkadang saya juga menemui hambatan apabila dimulai dengan kitab suci. Pada satu momen, saya berkesempatan untuk bertanya pada pastor tersebut perihal kendala-kendala yang saya temui. Dan beliau menyampaikan bahwa itu adalah hal yang mudah, dimulai dari niat dan kemauan. Cukup sehari 2 ayat saja, mulai dari Perjanjian Baru. Maka saya pun mencoba untuk membacanya setiap waktu, setiap saat. Di saat saya membacanya, saya juga mencoba untuk merelasikan dengan kehidupan saya. Sempat saya menemukan sebuah kisah perumpamaan domba yang tersesat dalam Injil Matius 18 ayat 12-14. Saya merasa kehidupan saya ini hampir mirip seperti seekor domba yang tersesat. Namun alangkah baiknya Tuhan masih mengizinkan saya untuk dipertemukan kembali dan terus dicarinya. Dan saya percaya itu. Sampai di satu momen saya melihat
sebuah perikop Injil Yohanes 6 ayat 35 yang mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dilanjutkan dari Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa yang percaya padaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari sanalah saya memutuskan untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Karena saya tahu dalam perayaan Ekaristi, saya akan mendapatkan roti kehidupan tersebut. Namun apa dikata, semua perjalanan saya itu membutuhkan proses. Dan proses inilah yang pada akhirnya membentuk saya menjadi seorang Katolik yang sejati seperti sekarang ini. Boleh dikatakan, menjadi seorang Katolik ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ini sangat layak untuk kuperjuangkan. Karena pada akhirnya aku percaya aku akan memperoleh keselamatan yang diberikan langsung oleh Yesus Kristus Tuhan kami sebagai Juru Selamat kami. Di situasi seperti sekarang ini, akibat dampak dari COVID-19, banyak sekali hambatan yang terjadi, termasuk juga baptisan saya yang seharusnya terjadi pada Paskah kemarin. Banyak juga membuat umat-umat sedikit ketakutan, termasuk juga diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya berusaha untuk berdoa dan terus berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yang ada dalam Injil Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikanya sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itulah harapan dari doa-doaku untuk berserah kepada Yesus Kristus. Situasi seperti sekarang ini, dan untuk setiap kegiatan yang telah saya lakukan selama menjadi seorang Katolik, saya menjadi semakin yakin bahwa sumber kehidupan itu ada di dalam kitab suci. Sebagai penutup dari kesaksian saya akan mengutip sebuah perikop menarik dari Injil Yohanes 17. "Sama seperti Engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya padaku oleh penderitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.